Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Nurmata Project. Hari ini 17 Juli 2023 kita akan menghadiri RAT Primkokam di Rumah Sakit Krakatau Medika. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kooperasi. Kita berusaha. Jadinya inilah tempat kita berusaha. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Kemudian tempat kita berusaha. Dan inilah mungkin nanti yang PR besar pengurus yang baru, majukan tempat ini. Jadi sebagai start mungkin itu yang bisa dimajukan. Jadi PR Andi, sudah ada titipan dari teman-teman. Kami butuh makan yang enak. Kami butuh makan yang istimewa di sini. Oke. Kemudian juga permohonan maaf kami apabila dalam penyajian kami ada kekurangan, mohon maaf. Semoga dapat diterima, semoga dapat diikuti acara kami ini sampai dengan akhir. Ya. Yang terakhir adalah sesuai dengan moto yang kami angkat, yaitu mudah-mudahan Primkokam bisa berkembang dan sukses. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Bapak Didi, agak panjang Pak, tidak saya sebutin biar lebih akrab. Pak Purnomo, saya begitu melihat Pak Purnomo tadi sepertinya pernah melihat Pak. Ternyata sama-sama satu alumni rupanya. Ya, ini juga ada Pak Nur. Karena kebetulan ini hari ini juga di Bakul Happy, ya Pak Agan dan mungkin pengurus baru. Saya makan di sini Pak, di Bakul Happy. Jadi menunya kok kayak tambah berkurang gitu ya, tambah berkurang. Ini ruangan cukup lega, jadi banyak yang kosong Pak. Ya, padahal dulu kelihatannya banyak banget Pak. Ya, ini menjadi tantangan bagi ketua baru gitu ya. Kalau saya melihat kemarin dipresentasikan ke saya banyak hal yang memang bisnisnya yang dilakukan oleh koperasi Krakatau Medika ini menjadi hal yang menarik karena ada juga yang memang kerjasama dengan perusahaan juga, ini tetap dipertahankan, bersinergi dengan PT Krakatau Medika. Ya, kami dari manajemen mendukung sekali upaya-upaya yang dilakukan, dan kalau saya melihat nanti alhamdulillah tepuk tangan untuk pengurus lama ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Kadis, ini sebetulnya Kadis baru dan mau menghadiri di RAT, luar biasa. Langsung Jogja dalam menghadiri RAT. Yang saya hormati Pak Purkon, kebetulan juga tadi mau ngobrol-ngobrol nggak taunya senior saya Pak, jadi senior saya. Salam hormat Pak. Ketua Koperasi Primkokam dan anggota Koperasi Primkokam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini karena dalam forum RAG. Kami dari Kopindah hanya menyampaikan beberapa hal, kira-kira Bapak sekalian, keberadaan kami di Kopindah ini sebetulnya adalah, kalau sederhananya mungkin saya katakan asosiasinya koperasi lah, itu sederhananya. Ini keberadaan kita di Kopindah, dan kita kontrak dibentuk oleh adanya undang-undang. Bapak Ibu bisa baca di undang-undang, kalau belum direvisi sampai sekarang ya Pak Kadis ya, Undang-Undang 25 tahun 1992. Tingkatan kita berjenjang dari mulai di Kopin sampai ke wilayah, dalam wilayah adalah Banten, terus ada di Kopindah, tingkat kabupaten kota.
Apa sih kira kita? Salah satunya kita adalah advokasi, memberikan pelatihan. Tujuannya adalah apa? Saya lihat sih temanya bagus nih, berkembang dan sukses bersama. Tapi SDM penting. Khawatir apa? Operasi jadi berkembang, semua pada ngiri, pengen jadi pengurus. Kalau udah berkembang biasanya begitu. Hal ini pernah terjadi di koperasi saya, Pak. Bapak Ibu, ini perlu diperhatikan. Makanya perlu pengembangan SDM tentang pengetahuan kekoperasian. Silakan baca di Undang-Undang 25 pun itu sama. Dilihat saja bahwa di situ salah satu yang untuk bisa menduduki pengurus harus memahami tentang perkoperasian. Itu syarat mutlak. Agar supaya apa? Orang banyak nggak percaya sih kalau koperasi itu bisnis bersama yang sangat besar, itu nggak ada yang percaya. Padahal itu. Karena Bung Hatta menciptakan itu tujuannya adalah untuk ekonomi kerakyatan ya di situ sih. Cuma mindsetnya kita saja yang semestinya yang harus kita rubah. Sederhana kok Pak, duit kita kumpulin, kita buat usaha bersama, marketnya jelas, marketnya nggak ke siapa-siapa Pak, bisnisnya koperasi cuma kepada anggota loh Pak, core bisnisnya di situ, nggak kemana-mana. Jadi udah jelas kalau menurut saya. Dalam kesempatan ini saya mengajak, kebetulan Mas Riki ini adalah juga salah satu pengurus di Kopinda. Jadi nanti ke depan kan biaya pendidikan pasti dialokasikan dari SHU itu digunakan. Ya kayak begini aja Pak, kasih air minum kami akan terjunkan karena kebetulan di lembaga otonom kami di Kopinda itu ada namanya Lapen Kopda. Kebetulan ketua bidang pelatihannya ada Pak di belakang Pak Ubedillah. Jadi ini bisa ada koordinasi. Jadi nanti tinggal anggotanya berapa, dibagi aja per kelas misalnya 30, nanti saya terjunkan. Gratis Pak, nggak usah bayar, gratis. Jadi nggak usah bayar lagi. Nih untuk honor apa, untuk honor ininya kasih. Ya kalau kasih uang bensin aja nggak apa-apa. Kira-kira seperti itu. Tujuannya adalah untuk sama-sama membangun koperasi itu ke depan lebih baik. Jadi jangan melihat koperasi itu kok lama-lama bener lagi takut, bener lagi bangkrut. Kalau bangkrut itu salah pengelolaan, sudah itu jelas Pak. Faktornya apa? SDM. Kenapa Pak? Di Cilegon ini, kota Cilegon terutama banyak kokar Pak. Hampir 80%-nya Pak Kadis ya, kokar. Pada dasarnya apa kelemahannya Pak? SDM pengurusnya tidak berkoperasi. Itu hancurnya di situ Pak Raka. Karena jelas permodalan itu setiap waktu atau kalau di pokok setiap bulan ya, simpanan pokok itu bertambah terus Pak, nggak berkurang. Gitu. Makanya salah satu prinsip yang harus diambil di koperasi adalah kemandirian. Nah, itu. Kalau bisa diupayakan harus bisa mandiri, jadi nggak ketergantungan pada pihak ketiga. Itu saran saya untuk memulai koperasi. Yang kedua, sinergisitas Pak. Koperasi Prikopam ini kan berdiri di RSKM. Kebetulan semuanya adalah anggotanya karyawan RSKM. Gitu loh. Jadi sinergi antara manajemen RSKM dengan koperasi harus dibangun. Karena sederhananya nggak mungkin ya kalau anggota ada butuh mendadak 1 juta ke perusahaan atau dalam hal ini adalah RSKM, itu nggak mungkin. Pasti yang mudahin adalah koperasi. Nah, sehingga ini adalah salah satu bentuk sinergitas untuk mensejahterakan karyawan sekaligus anggota koperasi. Jadi mensejahterakan itu jangan dilihat SHU-nya aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kemudahan-kemudahan. Karena anggota koperasi di samping sebagai pemilik ya Pak, juga sebagai pengguna. Makanya saya bilang tadi marketnya nggak bakalan hilang, udah jelas. Jadi koperasi itu digunakan, diberdayakan oleh anggota itu sendiri.
Yang terakhir, saya ucapkan selamat ber-RAT. Pengurus yang baru, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ba'du. Yang kami hormati Pak Direktur Keuangan sebagai penasehat ya, penasehat koperasi ya, Pak Kurban, pembina penasehat ya, pembina koperasi. Pak Ketua Dekopinda, ini memang Pak Kurban ini orang top ini Pak. Nanti kenali mana-mana. Terima kasih nih Pak Ketua Dekopinda, beliau juga di Tekniat ya, Pak Pur. Di Kopinda, di sini juga alhamdulillah ini senior saya Pak Haji Akil di Kopinda, dulu juga di Pemda Pak, beliau pernah pengurus koperasi pegawai Pemda juga, dan Pak Pur dan teman-teman yang lainnya terima kasih sudah hadir. Pengurus koperasi Brim Kokam yang baru maupun yang lama, alhamdulillah terima kasih. Pengurus koperasi ini sudah bisa melaksanakan rapat anggota tepat waktu ya. Karena di undang-undang itu memang sebaiknya 3 bulan ya setelah tutup buku, tapi ini masih bisa 6 bulan. Terima kasih sudah melaksanakan kewajiban, salah satu kewajibannya pengurus yaitu untuk melaksanakan rapat anggota tahunan, atau kalau perusahaan rapat pemegang saham ya. Jadi anggota ini adalah pemegang saham koperasi. Tadi Pak Purban, Pak Pur juga menyampaikan bahwa koperasi ini betul, koperasi ini adalah lembaga usaha, lembaga bisnis. Jadi memang saya dengar dari pengurus lama, karena sekarang keberpihakan manajemen sudah mulai berkurang. Mungkin manajemen ini, koperasi itu adalah badan usaha ya, jadi tidak boleh ada prioritas. Tapi karena pemegang sahamnya ini anggota koperasi, yang karyawan juga, yang seharusnya memang rada diistimewakan lah. Harapan saya seperti itu ya. Kenapa? Ya karena kaitannya ini anggota koperasi adalah karyawan. Jadi kesejahteraannya itu ya harus, kalau karyawannya anggotanya koperasi sejahtera, berarti karyawan sejahtera. Jadi koperasi ini salah satu lembaga yang memang untuk mensejahterakan karyawan. Pak Put juga bahwa kaitan keistimewaan koperasi ya. Keistimewaan koperasi itu sebagai pembeli, juga sebagai pelanggan pengguna jasa. Terus ternyata tadi saya dengar Pak Direktur ini belum jadi anggota koperasi ya. Nah, ini paksa aja Bu Pak, paksa beliau menjadi anggota koperasi. Nah, sebagai pembina koperasi harus jadi anggota koperasi Pak, apalagi istri Bapak jadi bendahara koperasi. Masa Bapaknya nggak jadi pengurus koperasi ya, anggota koperasi. Jadi wajib. Dengar-dengar juga katanya ini pegawainya ribuan, tapi jadi anggota koperasi cuma sedikit ya. Nah ini sampaikan ke yang belum jadi anggota koperasi. Tadi Pak Pur sudah di Undang-Undang Pasal 33 ayat 1, sebetulnya koperasi ini soko guru loh Pak. Harusnya manajemen KS ataupun rumah sakit itu harus soko guru itu koperasi. Nah kalau soko gurunya tidak didukung oleh kita semua ya tidak akan jadi soko guru gitu. Nah jadi harapan seperti itu. Jadi undang-undang sudah jelas koperasi itu adalah lembaga ekonomi yang paling pas di negara kita ini. Nah harapannya yang belum menjadi anggota koperasi segera menjadi anggota koperasi, tinggal manfaatnya apa. Jadi pegawai di rumah sakit itu manfaatnya apa? Misalnya toko bisa di kredit, terus jasanya rendah, ada layanan lain, itu manfaat langsung. Manfaat tidak langsung itu yaitu dari SHU ini Pak. Nah kebetulan saya juga ini ketua koperasi pegawai pemerintah Kota Cilegon Pak. Alhamdulillah anggotanya sedikit Pak,
cuma 3.600 Pak. Jadi gini, anggota sering SO-nya berapa? Pengen besar-besar, jangan gede-gede Pak SO mah, kena pajak. Kecil aja tapi layanan anggotanya yang bagus. Jadi manfaat langsungnya yang dirasakan masyarakat. Jadi bunga nggak usah tinggi-tinggi, kecil aja. Usaha toko nggak usah gede-gede untungnya, kecilin aja. Karena kalau gede kita kena pajaknya lumayan Pak. Mudah-mudahan nggak ada orang pajak di sini ya. Siasati Pak. Kalau perlu ada biar ada kemudahan. Mudah-mudahan perdanya sudah ada dan itu kita harus dilaksanakan oleh masyarakat Kota Cirebon. Jadi seperti itu memang yang informasikan ke karyawan yang belum jadi jabatan. Katanya potensi ini cukup bagus. Saya ingin coba, insya Allah nanti saya ingin coffee morning lah dengan pokar permasalahannya apa, koperasi karyawan, apa yang perlu dibantu oleh kami pemerintah seperti apa. Ya salah satunya gini misalnya Pak, saya itu ingin ada, kalau memungkinkan Pak Bu, kita buat koperasi sekunder Pak, pusat koperasi karyawan. Nah manakala misalnya gini nih, di Kokam ini sudah berhasil membuat aplikasi toko misalnya, kenapa kita sebar ke koperasi lain? Terus misalnya di sini uangnya banyak, koperasi lain perlu, udah kerjasama aja, daripada di deposito di giro, bunganya rendah Pak, kasih pinjaman ke koperasi yang lainnya. Jadi ada misalnya beli toko ya, barang segala macam. Kalau ada pusat koperasi kan sekali order bisa lebih banyak, bahkan harga lebih murah. Jadi nanti kita coba konsultasi ke Pak Ketua Pemuda, nanti kita bikin pusat koperasi karyawan itu mudah-mudahan ya saling sharing lah. Misalnya koperasi ini bagus, kita lihat ada aplikasi-aplikasi dan sebagainya. Dan koperasi sekarang ini memang harus berbasis digital ya. Mungkin di sini software toko sudah ada kan, anggota sudah ada. Ya kami juga alhamdulillah dibantu di Kopinda, kita sudah sempat pinjam aplikasinya ada dan sudah keuangan juga ada. Toko juga kami sudah ada aplikasi. Jadi akhir ini pengurus yang baru, insya Allah ini kalau memang butuh pinjaman dana murah Pak, silakan bisa menghubungi dinas koperasi. Kalau mau Pak, ada dana yang biasanya 3% per tahun. Kalau mau jangan Pak. 3% per tahun Pak, kalau per bulan dibagi 12 Pak. 0, berapa ya? Tahu nggak Pak? Buat apa? Kan udah kerja koperasi. Jadi gini Pak, di LPD kesini dan kita akan kredit di Jakarta insya Allah minggu depan juga. Itu jadi contoh Pak. Jadi sebelum saya tawarkan ke teman-teman koperasi karyawan, koperasi buruh, saya ingin ditemu dulu. Kalau memang saya berhasil nanti insya Allah Pak Pur, nanti kita undang mereka. Tapi setelah kita akad ya, setelah kita cair. Kalau khawatir gini susah katanya dulu ya, gampang juga Pak ternyata. Karena teman-teman saya di sana semuanya Pak. Karena saya dulunya mantan pegawai departemen koperasi Pak. Saya mantan pegawai pusat. Teman-teman saya di sana alhamdulillah masih ada. Jadi ada sedikit coy lah. Ada sedikit coy. Konflik kepentingan tapi enggak ya, karena di sana ada teman-teman ya alhamdulillah. Nanti kalau sudah berhasil, dia juga ternyata menginginkan Pak. Dari LPDB juga Pak, tolong sih koperasi buruh yang sehat itu dari kami sih pembiayaannya. Jadi uangnya banyak Pak, nyalurnya susah karena takut mereka Pak. Takut uangnya tidak kembali. Jadi seperti itu, insya Allah ini yang memang kita pakai modelnya model syariah. Jadi kami juga di sana itu akan ada kredit mobil, kredit motor, rumah segala macamnya, barang itu di berbasis syariah. Di toko juga kan sudah ada. Tinggal kembangkan aja Pak, toko di sini bunga 3% per tahun ya cukup ringan lah. Kalau kita deposito juga kan ada lumayan ya. Ambil 3% kita simpan di bank juga kan udah. Depositonya di BMT kan 6% gede ya. Jadi tidak digulirkan aja itu udah untuk 3% sebetulnya. Tapi tidak boleh seperti itu ya, karena ini pola ya seperti itu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila terlalu lama saya berbicara. Sekali lagi
Bapak Pembina Koperasi, Pak Furkon, Pak Direktur, siapkan sekarang buku pendaftaran anggota koperasi. Beliau insya Allah hari ini saya paksa Pak Furkon untuk menjadi anggota koperasi. Biar nanti lebih dekat lagi dengan pengurus koperasi. Tapi takut coy Pak, nggak boleh Pak, konflik kepentingan nantinya. Kalau dia profesional tidak jadi masalah. Kalau memang jadi nanti kegiatan di koperasi kan bisa, semoga RAT ini menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi koperasi dan tentunya bagi anggota. Intinya koperasi harus mensejahterakan anggota. Koperasi berkembang, koperasi sukses, anggota juga harus berkembang. Kalau koperasi maju, anggotanya tidak, berarti masih belum berhasil. Terima kasih. Dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, RAT Krim Kokam tahun 2023 saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai menyaksikan RAT, menghadiri RAT Pengkotam. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koperasi.